Enggak, itu bukan warisan Nabi. Yang diwariskan Nabi adalah ilmu, adab, majelis ta'lim para ulama, mereka adalah warisan Nabi. Dan kalau kalian berkumpul di tempat ini, andaikan saja kita di luar menerima triliunan duit, menerima uang sampai ber-MM-an, dibandingkan kita duduk sekejap di majelis ilmu, di majelis warisan, maka tidak ada bandingannya. Maka lebih mulia kita duduk di tempat warisannya Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Karena yang lain, urusan dunia, urusan harta, itu akan menyusahkan kita di akhirat. Sedangkan ini warisannya Nabi Muhammad, ini adalah salah sebab satu tujuan agar Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Ini dikatakan dulu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu pernah berwasiat kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Tahu sahabat Abdullah bin Mas'ud ini digelar orangnya biasa aja, tetapi digelar orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, sahibut tahur, sahibus siwak, sahibul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang membawa air wudu untuk Nabi Muhammad dan yang menyimpan rahasia Rasulullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, khatimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu ketika Rasulullah SAW pernah berwasiat, ya Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis al-ilm, la tamassu galaman wa la taktubu harfan, khairul laka min ijjal firagabah. Abdullah bin Mas'ud dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau duduk di majlis ilmu sebentar, 1 jam saja. Sekejap kita duduk di majelis ilmu, lah tamassu, duduk gak megang pulpen, wala taktubu harfan, tidak nulis walaupun huruf, modalnya cuma duduk doang di majelis ilmu, saatan sebentar, 1 jam baik, lebih mulia, lebih agung dibandingkan kita memerdekakan 1000 orang budak. Ganjaran memerdekakan 1000 orang budak, 1 orang budak yang kita bebaskan, 1 orang budak yang kita bebaskan, itu ganjarannya di akhirat seluruh a'dha, seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh akan Allah bebaskan dari api nerakanya Allah, akan Allah haramkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 1 orang yang membebaskan budak, ganjarannya Allah haramkan seluruh anggota tubuhnya disentuh oleh api neraka. Lantas bagaimana dengan kemuliaan duduk di majelis ilmu? Sedangkan duduk di majelis ilmu itu lebih baik, lebih berharga dibandingkan memerdekakan 1000 orang budak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini majelis waris. Kita orang yang perangainya buruk, kalau kita duduk dengan orang baik, kita akan menjadi baik. Sebab man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar walau kana minal asyrar. Berkumpul dengan orang-orang soleh, walaupun dia bejat, walaupun dia orang-orang yang baik, sebab karena pengaruh teman yang ia dudukkan. Kalian duduk bersama bintang-bintang dilaknat oleh Allah. Kita, saya dan kamu kalau duduk dengan bintang-bintang film yang dilaknat oleh Allah, yang tidak pernah meneteskan air mata, tidak pernah sujud Allah. Kalau kita duduk dengan mereka dilaknat, kita dilaknat. Mereka Allah, kita yang ikut sama mereka, Allah. Wa man sahiba asyrar, yang duduk dengan orang bejat, ja'alahu Allahu minal asyrar walau kana akhyar. Yang duduk bersama orang-orang bejat akan Allah jadikan dia orang bejat walaupun dia orang baik. Kalian bukan orang baik,
saya dan kamu bukan orang baik. Kalau saya dan kamu duduk dengan orang-orang baik, walaupun kita bukan orang baik, akan Allah jadikan kita orang baik sebab kita duduk bersama orang-orang yang baik. Kita orang yang baik kalau duduknya bersama tongkrongan bintang film yang dilaknat oleh Allah, yang tidak pernah sujud sama Allah. Kalau kita duduk berkumpul dengan mereka, kita orang baik ngumpul sama orang bejat, mereka dilaknat, mereka dapat azab, kita yang duduk dapat azab walaupun kita orang baik. Makanya perhatikan di dalam perkumpulan pergaulan. Pergaulan itu sangat penting. Pergaulan itu sangat pengaruh. Man jalasal akhyar yabiru wa man jalasal asyrar buliya bil 'ar wan nar. Akan Allah akan pintu rahmat Allah tercurah limpahkan untuk dia yang duduk dengan orang-orang yang baik. Tetapi kalau duduknya dengan orang bejat, orang bangsat, orang yang dilaknat oleh Allah, bintang-bintang film yang dilaknat oleh Allah, akan Allah jadikan dia bala, akan Allah permalukan dia di dunia dan di akhirat, dan bala yang lebih dahsyat, bala masuk dalam nerakanya Allah. Perhatikan teman perkumpulan kita ngajinya sama siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, mereka menjadi mulia satu, mereka nongkrongnya dengan Nabi Muhammad. Para sahabat menyagung ngajinya dengan Rasulullah. Tabi'in menjadi mulia ngajinya dengan para sahabat. Tabi'in menjadi orang yang agung, orang yang mulia, nongkrongnya bersama tabi'in, bersama Imam Hasan al-Basri dan orang-orang mulia lainnya. Kita duduknya sama siapa? Nongkrongnya kita sama siapa? Bergaulnya kita sama siapa? Bersimpuhnya kita di hadapan siapa? Sebab berkumpul itu sangat penting. Hadirin, pergaulan, kalau kita pengen tahu saya siapa sih, siapa kok saya siapa, lihat dari siapa teman duduknya kamu, lihat dari siapa teman nongkrongnya kamu. Kalau kamu duduk dengan orang baik, kamu akan menjadi orang baik. Duduk bersama orang mulia, kamu akan menjadi orang mulia. Duduk bersama orang-orang yang bertakwa, maka kita akan menapaki jenjang-jenjang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab al-mar'u min jalisi, seseorang itu dilihat dari siapa teman duduknya, siapa teman nongkrong. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu bisa dilihat siapa teman bergaul dalam agamanya. Kalau nilai keagamaan temannya baik, dia yang ikut akan menjadi baik. Nilai teman keagamaannya, agamanya tingkat taat, bertakwa, maka dia akan mengikut tingkat ketakwaan yang dimiliki oleh temannya. Sebab kenapa? Tetapi kalau kita duduknya dengan orang bejat, kita akan ikut dengan mereka. Dia minum khamr, kita ikut khamr. Dia mabuk, kita mabuk. Dia melacur, kita melacur. Nah, ini yang salah. Oleh karenanya, udah cari guru yang benar, guru yang membimbing di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada Gus Idris serta seluruh para ustaz, para habaib lainnya. Imam Ghazali bilang, indamun nasi yawmal qiyamah man lam yata'allam wal alim indahu. Orang yang paling kesal di hari kiamat itu satu, orang yang tidak mau ngaji, sedangkan ustaz, sedangkan kiai, sedangkan habaib banyak di hadapannya, banyak para habaib, banyak di hari kiamat tidak bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad, dengan wasilah duduk bersama gurunya yang akan mengarahkan dia dengan Nabi Muhammad SAW.
Sebab kita ini tidak bakal bisa memandang wajahnya Nabi, tidak bakal bisa mencium aroma jasadnya Nabi. Kita tidak bisa memandang wajahnya. Dengan duduk dengan para ulama, kita akan diajarkan bagaimana agar kita untuk jadi tujuan kita bersama Nabi Muhammad. Kita di akhirat orang yang beruntung. Di akhirat bukan yang datang hanya sekedar membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala umrahnya, pahala tahajudnya. Bukan. Orang yang nyesal di akhirat yang gak bakal bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ini orang yang Allah haramkan matanya untuk melihat wajah Nabi. Ini sungguh penyesalan yang abadi. Sebab kenikmatan yang di dalam surga adalah bisa melihat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Muhammad. Nah, saya dan kamu tidak bakal bisa mendekat, tidak bakal bisa melihat Nabi Muhammad, tidak bakal bisa mencium wanginya jasad Nabi Muhammad kalau saya dan kamu ketika di dunia jauh dari para pewarisnya. Siapa para pewarisnya? Ini di hadapan kita para pewarisnya Nabi Muhammad. Ini para pewarisnya Nabi Muhammad. Kadar kedekatan kamu sama Nabi diukur dari mana dekatnya kamu dengan para pewarisnya. Kalau di dunia kau dekat dengan para pewarisnya, di dunia kau dekat dengan anak cucunya, di dunia kau dekat dengan majelis ta'lim, di akhirat pun tidak bakal diragukan kau bakal dekat dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau di dunia kita jauh dari habaib, jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari ustaz, jauh dari majelis ta'lim, tidak diragukan lagi di akhirat pun kita bakal jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadu billahi min dzalik. Mudah-mudahan mata kita tidak diharamkan untuk melihat wajahnya Nabi. Mudah-mudahan hidung kita tidak diharamkan untuk mencium wanginya jasad Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbabna fi darikal firdaus ya rajwana wa akrimil arwah minna bil liqa'i khairil anam. Ya Allah, mudahkanlah, ya Allah muliakanlah ruh kami untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad. Muliakanlah ruh kami untuk melihat wajah yang agung itu, wajah yang mulia itu, wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, kita baca qasidah sholawat badar. Kita niatkan baca sholawat ini, mudah-mudahan dengan sholawat ini yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah bereskan masalahnya, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Tapi jangan lupa, kalau punya hutang datang sama kiai, kiai saya punya hutang kiai, saya punya masalah kiai, udah kelar hutangnya, kiainya gak diajak lagi. Nah ini orang yang salah. Ustaz Idris, anak punya masalah, punya problem, hutang anak banyak, kelar hutangnya, kiainya gak diajak. Saat susah datang ke kiainya, saat senang kiainya ditinggalin. Ini orang yang salah. Jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai kita ini sudah dapat kenikmatan tapi kita lupa. Ibarat kacang lupa sama kulitnya. Kita berharap sama Allah, mudah-mudahan dengan sholawat badar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang semakin baik. Allah jadikan kita orang-orang yang tidak diharamkan untuk melihatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat kita bakal berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan berkumpul kita di dunia sebab kita bakal berkumpul di akhirat dengan Muhammad. Amin ya Rabbal.
Ayo semuanya salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bi'adi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Ayo semuanya salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Allah salatullah salamullah ilahi salmi min al-afati wal nikmah ya Allah salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah Habibillah ilahi najina wa tshif jami'an yatin wasrif ilahi najina wa tshif yatin wasrif makaidal inda al-tuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salam ala Yasin ilahi nafisil kuraba min al-asina wal-'atba ilahi nafisil kuraba min al-asina wal-'atba wa kulli baliyatin ووبا بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله يا رب على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالحبيب رسول الله. وسلام بسم الله وبالحبيب رسول الله وكل مجاهد لله أهل البدر يا الله. Sekali lagi salatullah